kesempatan, emang udah niatan saya kan, saya beating aja leher dia. Begitu saya beating langsung saya banting tuh, ya kan, nah setengah sadar itu dia tuh antara. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan pada seorang wanita di daerah Lampung Utara. Wanita ini diduga menjadi korban perampokan setelah ditemukan tidak bernyawa di dalam rumahnya. Namun, fakta mengejutkan pun muncul setelah polisi berhasil mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Bagaimana kronologi kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus pembunuhan ini kita awali dengan wanita parubaya yang merupakan seorang ibu rumah tangga bernama Sumini berusia 54 tahun. Sumini tinggal di Wonogiri 2, Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Sumini tinggal bersama dengan suaminya yang bernama Daryanto berusia 57 tahun. Suaminya berprofesi sebagai kuli bangunan. Keseharian mereka terlihat seperti umumnya keluarga lainnya, dan biasanya Daryanto pergi bekerja pada pagi hari, lalu kembali ke rumah untuk beristirahat dan makan siang. Pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar jam 11.45 siang harinya. Pada siang itu, Daryanto baru saja tiba di rumahnya untuk beristirahat. Namun, Daryanto pun sangat terkejut ketika menemukan Sumini sudah tergeletak di ruang dapur dengan lilitan kabel mikrofon pada bagian lehernya. Daryanto lantas berteriak meminta tolong kepada warga sekitaran dan segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setempat. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menurunkan tim untuk menuju ke lokasi. Beberapa saat kemudian polisi tiba di lokasi dan langsung melakukan serangkaian proses olah TKP. Polisi menemukan Sumini sudah tergeletak dengan leher terlilit kabel. Lalu bagian telinga kanannya terlihat mengeluarkan darah. Pihak kepolisian pun mengamankan beberapa barang bukti, salah satunya yaitu kabel mikrofon yang menjerat leher Sumini. Daryanto sang suami pun menjelaskan pada saat istrinya ditemukan, kondisi kamar mereka sudah dalam keadaan berantakan dan uang, perhiasan, serta ponsel milik istrinya pun telah hilang. Pihak kepolisian segera menggali keterangan dari beberapa orang saksi yang melihat Sumini sesaat sebelum ditemukan tidak bernyawa. Setelah proses olah TKP selesai, tubuh Sumini segera dievakuasi menuju RSUD Riyacudu Kota Bumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, Inspektur 1 Stefanus mengatakan, jika tempat kejadian perkara ini terlihat seperti bekas perampokan, yang pada awalnya polisi pun menduga jika Sumini merupakan korban pencurian disertai dengan kekerasan. Namun dugaan itu seketika berubah saat polisi menemukan bukti dari hasil penyelidikan dan mencurigai jika adanya motif lain di balik kematian Sumini. Dari informasi yang didapat, polisi langsung mengkerucutkan pada satu nama yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Bukan tanpa alasan, dari 5 orang saksi yang dimintai keterangan, semua mengaku sebelum Sumini ditemukan tidak bernyawa, saksi melihat ada seorang pria keluar masuk melalui pintu belakang rumah dari Sumini. Temuan itu pun menjadikan dasar polisi jika kematian Sumini ini ada hubungannya dengan pria yang dimaksud tersebut. Polisi segera memburu sosok pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Satu hari berselang, tepatnya hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, pihak kepolisian berhasil menangkap seorang pria bernama Sudadi Ahmad berusia 30 tahun, yang ternyata pria ini masih tetangga dengan Sumini. Bahkan rumahnya hanya berjarak 50 meter dari rumah Sumini. Pelaku ditangkap oleh tim TKP 308 Presisi Satreskrim Polres Lampung Utara. Sudadi ditangkap saat berada di Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Di dalam interogasi polisi,
Sudadi mengakui semua perbuatannya jika dirinya yang telah membunuh Sumini. Bahkan dirinya pun mengaku sudah merencanakan pembunuhan ini dan tidak menyesali telah melakukan pembunuhan tersebut. Penangkapan Sudadi sebagai pelaku pembunuhan membuat warga sekitaran tidak menyangka jika pelaku pembunuhan adalah Sudadi. Lantaran pada saat korban ditemukan, pelaku ini tidak melarikan diri dan masih terlihat datang untuk melayat korban serta membantu memasang tarup di rumah korban pada saat proses pemakaman. Nyesel nggak? Nggak ada rasa nyesel. Berarti itu memang udah sakit hati benar ya? Iya, Berarti rumah kamu dekat benar dengan itu ya? kurang lebih 40 meter. Sementara motif pada pembunuhan ini, Sudadi mengaku sakit hati dan dendam kepada korban. Pemicunya adalah perkataan dari korban. Pelaku mengaku jika korban ini selalu mengejek dan menghinanya dikarenakan pelaku tidak kunjung memiliki keturunan alias mandul. Walaupun ada perasaan sakit hati dan tersinggung dengan ejekan tersebut, Sudadi masih membiarkannya. Tetapi ada momen yang membuat Sudadi ini memutuskan untuk membunuh Sumini di saat Sumini mengatakan agar Sudadi menggadokan atau memberikan istrinya untuk bersetubuh dengan pria lain agar cepat memiliki keturunan. Saya bilang ada lambatnya. Ya udah gadoin aja istri kamu itu. Gadoin, maksud gadoin gimana? Cari laki lain. Oh, jadi istri kamu tuh dicari laki-laki lain. Biar apa itu? Ya kalau sama saya nggak taucar, mungkin sama orang lain mungkin maksudnya taucar kan. Setelah itu kamu merasa apa? Ya cuma dia senyum, oh ya busy gitu. Sudah sakit hati kamu? Jelas, saya sebagai lelaki, harkat martabat saya sebagai kepala rumah tangga diinjek kayak gitu. Sakit hati ya? Hati. Perkataan itulah yang membuat hati dan pikirannya kalut, seakan-akan harga dirinya sudah diinjak-injak oleh Sumini karena tidak memiliki keturunan. Amarahnya pun tidak terkendali lagi, hingga akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawa Sumini, tetangganya tersebut. Lalu Sudadi mulai menyiapkan modus agar bisa masuk ke dalam rumah Sumini tanpa dicurigai. Sudadi datang ke rumah Sumini melalui pintu belakang dengan alasan ingin meminjam pompa angin kepada Sumini di rumahnya, sehingga Sudadi pun bisa melihat situasi dalam rumah sebelum melakukan aksi pembunuhan. Sudadi menuju ke rumah Sumini melalui pintu belakang. Lalu Sudadi mengetuk-ketuk pintu belakang rumah dari Sumini. Dan bertemulah antara Sudadi dan Sumini. Sudadi ini menyampaikan jika dirinya ingin meminjam pompa angin. Sumini yang tidak menaruh rasa curiga sedikit pun segera membukakan pintu untuk pelaku. Saat di dalam rumah, pelaku merasa jika ini adalah momen yang tepat untuk membunuh Sumini, lantaran kondisi rumah sangat sepi dan hanya ada Sumini seorang diri di rumah. Namun sebelum pembunuhan itu terjadi, Sudadi masih membawa pompa angin pulang ke rumahnya agar seolah-olah dia akan menggunakan pompa angin tersebut. Setelahnya, Sudadi mengembalikan pompa angin sambil kembali melihat situasi sekitaran. Saat dirasa sudah aman, Sudadi langsung masuk dan menyerang korban dengan membabi buta. Pelaku membekap mulut korban, lalu memiting leher korban dan membantingnya ke lantai. Pelaku ini melihat ada sebuah kabel mikrofon di dalam kamar. Dia pun langsung mengambilnya dan menjerat leher Sumini, lalu menariknya, hingga akhirnya Sumini pun kehilangan nyawanya. Setelah mengetahui Sumini tidak bernafas, pelaku menutupi wajah Sumini menggunakan keset lantai dan menyiramkan dengan air. Tidak sampai di situ, pelaku sengaja mengajak-ngajak rumah korban untuk mengelabui polisi yang seolah-olah rumah Sumini telah terjadi perampokan. Pelaku mengambil ponsel, perhiasan emas, dan uang sebesar Rp900.000 di laci dalam kamar. Setelah melakukan hal tersebut, pelaku pulang ke rumahnya seperti biasa. Dan pelaku pun kembali lagi ke rumah korban pada saat penemuan korban. Bahkan pada saat olah TKP, pelaku berada di sana.
dengan otomatis kesempatan emang udah niatan saya kan, saya beating aja leher dia. Begitu saya beating langsung saya banting tuh, ya kan. Nah setengah sadar itu gitu, antara bisa atau belum lah saya pakai apa nih berpikir saya kan. Banyak kan pisau di sana kan, cuman kalau pakai pisau kayaknya lumayan juga nih, agak makin rame aja nih. Saya geser dulu, ada tali, udah aku ikat aja pakai tali aja biar nggak banyak darahnya aja. Itu barangnya kamu orang aja. Yang kamu ambil? Barang-barang. Cuma uang aja yang sekitar nominal tuh kurang lebih 3 sekian itu saya buang 300, kurang lebih 350. Kenapa kamu ambil uang? Biar seakan-akan aja ada perampokan atau gimana. Terus untuk perhiasannya itu? Mau dia pernah itu saya jelasin. Mungkin di luaran sana kan orang perhiasannya hilang dirampok. Untuk perhiasan handphone pun saya enggak, karena tujuan saya bukan ke sana. Setelah itu? Nggak kabur, saya ke belakang. Setelah itu saya mandi, nganter undangan. Setelah nganter undangan saya pulang, bantu-bantu masang tahap segala macam. Oh, berarti pas kejadian itu kamu Ya, saya di situ TKP, olah TKP saya di situ. Pas lagi olah TKP itu Iya. di sana. Pihak kepolisian melakukan reka ulang pembunuhan untuk memastikan apakah ada unsur pembunuhan berencana atau tidak. Dalam reka ulang ini, ada 25 adegan yang diperagakan. Secara keseluruhan dari rekonstruksi, dapat disimpulkan pada kasus pembunuhan ini terdapat unsur perencanaan dalam melakukan pembunuhan itu. Sudadi dijerat dengan pasal berlapis, salah satunya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau pidana mati. Dari kejadian pembunuhan ini, kita bisa mengambil pelajaran agar lebih berhati-hati dalam berbicara kepada orang lain. Terlebih mengenai hal yang sangat sensitif, anak adalah anugerah dari Tuhan. Atas izinnya, seseorang bisa mendapatkan anak atau tidak. Bukan hanya semata orang tersebut memiliki penyakit atau kelainan dalam memiliki keturunan. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?